Kenapa sih semuanya harus kayak gini? Spanduk belum diambil, berkas belum diprint, dus belum lengkap. Kenapa sih aku tuh selalu menunda-nunda pekerjaan? Jadi kan kerepotan sendiri. Dea, hal ini udah kita tahu dari lama. Agenda bakti sosial udah diingatkan berkali-kali. Kenapa kamu paniknya baru sekarang? Kenapa nggak kamu langsung kerjain? Iya tahu Baim, aku tuh merasa waktu itu waktunya masih banyak. Terus banyak deh yang harus dikerjain. Jadi aku kerepotan sendiri. Makanya Dea, jangan suka menunda-nunda amal. Kalau udah kayak gini, dan juga kalau kamu udah ngerasain kayak gini, malah jadi beban. Kan kita udah persiapan jauh-jauh hari. Jangan suka menunggu di detik-detik terakhir, Dea. Masalahnya Neng Dea memang begitu. Kadang-kadang kita punya tugas, punya kewajiban karena banyak waktu, jadi akhirnya menunda-nunda. Sementara waktu yang kita pakai untuk menunda tuh malah jadi beban. Iya enggak? Tuh, Nah, betul banget. Kunaon yang dia teh panik ya. Ada masalah dengan persiapan bakti sosial besok? Iya Abah, Ustadz. Dea tuh ngerasa waktunya masih banyak. Sehingga Dea menunda-nunda pekerjaan. Spanduk belum diambil, dus masih menumpuk, berkas belum diprint. Jadi semuanya numpuk dan saya merasa panik, Ustadz. Neng Dea, tidak boleh menunda-nunda amal. Kenapa? Karena menunda amal itu merugikan kita. Makanya Islam mengajarkan, kalau kita punya pekerjaan, punya rencana, segera laksanakan. Itu akan membawa keberkahan, membawa pahala. Jadi itu liar, itu pusing. Ya, Nabi Muhammad SAW itu mengajarkan kita untuk menyegerakan amal itu. Kenapa? Karena kita tidak tahu besok, lusa itu waktu untuk kita ada enggak. Apakah kita besok nggak ada waktu lagi, misalnya udah meninggal tiba-tiba gitu kan. Betul. Nah, Allah yang tahu itu mah. Ya, jadi kalau ada niat, kalau ada amal, disegerakan, tuntaskan supaya tidak liar jika ayeuna. Jadi stres kan? Aku juga banyak sering ngerasain stres karena aku menunda pekerjaan atau menunda kegiatan yang lain. Dan juga kalau misalkan udah stres kayak gini, bukan hanya kegiatan terganggu, tapi hati kita juga jadi nggak tenang, bener nggak? Iya, aku jadi menyadari bahwa menunda-nunda pekerjaan itu bikin kita repot. Mulai saat ini, aku tidak akan menunda-nunda pekerjaan lagi dan mau diselesaikan segera mungkin. Neng Dea, kalau lihat di dalam Al-Quran, hadis Nabi, banyak tuh yang menceritakan, memerintahkan segera bekerja. Contoh, pastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Hari berlomba pasti di duluan, nggak mungkin di belakang. Eleh Atau di tukang. Yang kedua, di hadis Nabi, badiru bil a'mali fitanan, kaqita'il lailil mudlim. Segeralah kamu melaksanakan amal sebelum datang ujian, sebelum datang halangan. Makanya segera beramal supaya apa? Supaya menghilangkan kemalasan, menghilangkan godaan-godaan setan, dan akhirnya pekerjaan jadi berkah. Seperti itu. Subhanallah. Benar Ustaz ya. Jadi Allah juga menegaskan lagi supaya menyegerakan amal itu. Karena kita tidak tahu amal mana yang membawa kita akan ke surga sekecil apapun. Jadi ketika ada jadwal, ada pekerjaan, ada perencanaan, segera kerjakan. Jangan nunda di esok. Coba kalau kita nunda, tiba-tiba Allah menyelesaikan tugas kita di dunia. Akhirnya kita punya hutang. Makanya ikuti pesan dari Rasul dan juga apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bisa dengan menyegerakan itu, amal kita pun akan ada keberkahan dari setiap amal. Ingat Neng, Allah sudah memerintahkan kepada kita untuk menyegerakan amal itu supaya kita lebih berkah. Mumpung ayeuna masih ada waktu nih malam ini, sok orang siapkan lah kekurangan-kurangnya. Siapa tahu dengan kerja kita malam ini, Allah memudahkan seluruhnya dan besok kita siap. Alhamdulillah, terima kasih Abah, Ustadz. Insya Allah semuanya akan dia selesaikan malam ini. Besok bakti sosial akan berjalan dengan lancar. Insya Allah. semangat ya Neng. Ingat, hati yang tenang membuat pekerjaan menjadi lebih ringan. Betul. Kalau misalkan dia atau kita semua sudah punya niat, harus disegerakan. Insya Allah semua kegiatan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin.